Fiverr adalah salah satu saham yang paling cuan dalam portfolio eToro saya sejauh ini selain Tesla. Kenapa saya beli saham berkode FVRR ini? Karena saya sangat yakin bahwa era work from home dan banyaknya orang yang di PHK akan membuat banyak pengangguran dan freelancer mulai mencari pendapatan melalui internet. Prediksi tepat dan ini tidak sulit ditebak. Laporan kinerja kuartal 2 Fiverr sangat baik. Revenue mereka di kuartal 2 2020 yang baru saja dilaporkan awal Agustus ini jauh mengalahkan estimasi dari para analis di Wall Street. Para analis memprediksi Fiverr akan menghasilkan sekitar 36 juta dolar, sedangkan Fiverr ternyata mampu menghasilkan sekitar 47 juta dolar. Ini artinya revenue Fiverr meningkat 82% secara year on year. EPS mereka juga pelan-pelan beranjak ke area positif seperti pada grafik berikut. Perusahaan startup itu di awal-awal selalu mengalami minus, tapi seiring berkembangnya usaha, biasanya EPS akan semakin profitable. Teman-teman bisa lihat pada grafik dari Yahoo Finance berikut. Lingkaran biru adalah estimasi para analis, sedangkan lingkaran hijau adalah earning aktualnya Fiverr. Kita lihat di sini bahwa Fiverr selalu beating estimate dari para analis setidaknya sejak kuartal 3 2019 dan di kuartal 2 2020 ini. Fiverr benar-benar jauh mengalahkan estimasi dari para analis. Sedangkan untuk kuartal 3 2020, para analis menaikkan estimasi mereka cukup jauh dari estimasi di kuartal 2. Artinya para analis yakin bahwa pendapatan Fiverr akan meningkat lagi. Tipsnya, teman-teman cari saham-saham yang sering mengalahkan estimasi para analis seperti ini, karena biasanya ini adalah salah satu faktor kenapa saham diburu investor dan sekaligus menandakan bahwa bisnisnya sedang bertumbuh pesat. Buat yang belum tahu apa itu Fiverr, jadi Fiverr adalah sebuah platform yang memfasilitasi para freelancer untuk mencari pelanggan potensial. Jadi Fiverr ini menghubungkan antara pembeli dan pekerja online dari seluruh dunia. Sistemnya mirip seperti Amazon atau Tokopedia. Bedanya, jika Tokopedia mentransaksikan barang, Fiverr mentransaksikan jasa. Saya mengamati bahwa Fiverr ini lebih mirip seperti Alibaba, tapi versi jasa. Marketplace yang menjual barang-barang secara online sudah banyak, seperti Tokopedia, Amazon, hingga Alibaba. Tapi marketplace jasa saat ini masih dalam masa awal, dan menurut saya akan segera besar karena meningkatnya jumlah orang yang bekerja dari rumah. Saya sendiri adalah pengguna Fiverr, jadi saya setidaknya tahu bagaimana potensinya. Harga rata-rata per order adalah $5 hingga ratusan dolar. Awalnya saya merasa bahwa jasa yang ditawarkan cukup mahal dan kadang tidak masuk di kantong. Hal ini karena saya mencari freelancer dari Amerika dan Eropa. Maklum, kebutuhan di sana berbeda dengan di Asia, jadi wajar jika freelancer di sana harganya cenderung lebih mahal. Nah, setelah saya filter seller-seller dari Asia seperti India, Hong Kong, hingga Indonesia, ternyata saya banyak sekali mendapatkan harga yang jauh lebih murah. Saya juga bisa memberikan penawaran pekerjaan beserta budget yang masuk di kantong saya dengan respon dari para freelancer yang sangat cepat. Saya sudah beberapa kali menggunakan layanan dari Fiverr. Saya sudah pernah bekerja dengan orang Indonesia, Pakistan, Amerika, hingga Swedia. Rata-rata saya puas dengan hasil dan uang yang saya keluarkan. Nah, menurut saya kedepannya Fiverr ini akan menjadi ladang yang subur khususnya bagi para freelancer di negara-negara berkembang. Kenapa? Karena pekerja di regional Asia bisa menawarkan harga yang jauh lebih murah daripada orang-orang di Amerika dan Eropa. Sebaliknya, orang-orang dari Amerika dan Eropa misalnya akan sangat terbantu dengan kehadiran para seller dari Asia yang mampu menawarkan harga yang sangat terjangkau dengan hasil yang tidak kalah dengan orang Barat. Jadi dua-duanya akan diuntungkan. Orang Barat mendapatkan jasa dengan budget murah dan orang Asia akan mendapatkan pendapatan yang sesuai. Hal ini akan membangkitkan perputaran ekonomi di negara-negara berkembang. Saya sendiri pernah beberapa kali menggunakan jasa freelancer Pakistan. Menurut saya hasil kerja mereka cepat dan sesuai ekspektasi. Semua orang menyukai kebebasan atau freedom. Pekerjaan model datang ke kantor juga semakin lama akan semakin ditinggalkan. Selain karena buang waktu di jalan dan biaya dari sisi pegawai, pengeluaran operasional untuk makan, listrik, hingga AC akan cukup membebani perusahaan. Dengan kehadiran platform seperti Fiverr dan yang lainnya, pelan tapi pasti freelance economy akan semakin masif ke depannya. Dari yang dulu harus melamar kerja, datang ke kantor, terpaksa jauh dari keluarga untuk kerja, kini bisa bekerja dari rumah dengan potensi pendapatan yang lebih baik. Para entrepreneur yang dulu harus menggaji pegawai yang belum tentu sesuai dengan etos kerjanya, harus sewa kantor, mengurus izin kerja, bayar listrik, air, telepon kantor, kini bisa lebih leluasa memilih timnya dari seluruh dunia.
Bahkan kini sudah banyak seorang entrepreneur yang memiliki tim desain dari Jepang, copywriter dari Amerika, dan programmer dari Paris misalnya. Model bisnis seperti ini serupa dengan Amazon dan Alibaba. Jika teman-teman ada yang pernah bisnis Amazon, pasti sudah paham. Jadi, kita bisa menghasilkan dolar dengan menjual produk di Amazon. Caranya adalah dengan gulakan barang murah dari Cina yang barangnya bisa dipesan lewat Alibaba, kemudian barang tersebut dijual kembali lewat Amazon. Nah, prinsip Fiverr juga seperti ini, di mana orang-orang barat bisa mendapatkan jasa dengan harga murah dari Asia untuk membantu pekerjaan mereka yang kadang terlalu mahal bagi seorang pengusaha untuk menggaji pegawai sesuai dengan gaji di negaranya. Hal ini tentunya tidak khusus antara barat dan timur saja. Orang Asia juga bisa mempekerjakan orang barat jika sesuai dengan pekerjaan mereka. Buat teman-teman yang belum pernah menggunakan Fiverr, wajib coba karena Fiverr ini merupakan platform dengan jumlah pengguna yang sangat besar. Teman-teman bisa menemukan freelancer dari seluruh dunia dengan berbagai macam skill. Semua penjual bisa Anda temukan di sini mulai dari penulis, narator, editor video, pembuat lagu, pembuat aplikasi hingga programmer, semua bisa Anda temukan di sini. Sangat membantu dan mempermudah pekerjaan Anda. Jangan lupa gunakan kode voucher saya di deskripsi agar teman-teman mendapatkan diskon 20% saat pembelian pertama Anda. Ini adalah sekilas tentang kinerja Fiverr hingga kuartal 2 2020. Ini adalah revenue growth dari kuartal 2 2019 hingga kuartal 2 2020. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, revenue tertinggi terjadi di kuartal 2 2020 ini yang naik 82% dari kuartal 2 2019 sebesar 25,9 juta dolar menjadi 47,1 juta dolar di kuartal 2 2020. Active buyers juga mengalami peningkatan di kuartal 2 2020 ini. Jumlah pembeli aktif mengalami peningkatan 28% dari kuartal 2 2019. Total saat ini Fiverr memiliki 2,8 juta pembeli aktif. Spend per buyer juga mengalami peningkatan signifikan di kuartal 2 2020. Rata-rata pengeluaran tahunan per pembeli di Fiverr adalah 184 dolar atau naik 18% secara year on year. Fiverr ini masih mengalami net loss 0,1 juta dolar di kuartal 2 2020. Namun jumlah ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan kuartal 2 2019 sebesar minus 9,4 juta dolar. Untuk margin EBITDA, karena peningkatan revenue dan semakin efektifnya perusahaan dalam mengelola pengeluaran operasional, EBITDA margin mereka akhirnya berada di teritori positif di kuartal 2 2020 sebesar 6,7%. Untuk kuartal 3 2020 ini, Fiverr mentargetkan pertumbuhan revenue 72-76%. Dan untuk tahun 2020, Fiverr mentargetkan pertumbuhan revenue sebesar 66-68%. Menurut saya ini target yang cukup konservatif. Salah satu keunggulan saham-saham startup atau yang berada di industri teknologi adalah biasanya kewajiban jangka panjangnya yang rendah. Ini adalah balance sheet-nya Fiverr. Per Juni 2020, mereka memiliki aset lancar 290,3 juta dolar dengan total aset 404,6 juta dolar. Sedangkan total liabilitas mereka sebesar 121 juta dolar, di mana sebagian besar berasal dari kewajiban jangka pendek sebesar 117 juta dolar. Kewajiban jangka panjangnya hanya 3,97 juta dolar. Perusahaan yang kewajibannya rendah akan lebih leluasa menggunakan laba untuk pengembangan usaha daripada perusahaan yang memiliki banyak kewajiban. Untuk pergerakan sahamnya sendiri, FVRR langsung gap up 18% setelah mengumumkan kenaikan kinerja kuartal 2 beberapa waktu yang lalu. Setelah itu harga saham terpantau mengalami sell off mungkin karena orang-orang yang pada taking profit. Saya sendiri tidak menjual karena menurut saya Fiverr masih akan mengalami penguatan setidaknya di sepanjang 2020. Saham Fiverr ini adalah salah satu saham yang paling banyak reboundnya sejak market sell off saat wabah di awal tahun. Jika dihitung di titik terendah bulan Maret kemarin, Fiverr ini sudah naik hampir 500% sendiri. Saya sendiri telat masuk karena baru tahu sahamnya di sekitar Juni dan baru mulai masuk di harga 80 dolar. Saham Fiverr ini cocok untuk jangka panjang, walaupun secara short term juga bisa ditradingkan karena harganya yang volatile. Saya sendiri lebih suka hold saham yang kinerja dan potensinya bagus untuk jangka lama. Oke, mungkin pembahasan saham-saham luar negeri seperti ini masih asing bagi teman-teman. Tapi potensi saham-saham teknologi seperti ini sayang sekali untuk dilewatkan, apalagi era new normal benar-benar membangkitkan sektor teknologi yang sebelumnya memang sudah sangat baik kinerjanya. Jangan lupa cek video-video saya yang lain di dalam playlist yang khusus bahas saham-saham luar negeri. Klik like jika suka, bagi ke teman-teman, dan jangan lupa subscribe.